Suatu hari, seorang pedagang kaya yang tinggal di Baghdad mengundang Abu Nawas ke rumahnya. Pedagang itu merasa khawatir karena belakangan ini sering terjadi pencurian di kota. Pedagang kaya tersebut ingin mendapatkan nasihat dari Abu Nawas yang terkenal cerdas dan bijak. Abu Nawas datang ke rumah pedagang tersebut dan disambut dengan hangat. Pedagang itu berkata, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini pencurian di kota semakin menjadi-jadi. Aku khawatir jika rumahku yang penuh harta ini akan menjadi sasaran pencuri. Bagaimana caranya agar aku dapat melindungi hartaku?" Abu Nawas tersenyum mendengar keluhan pedagang kaya itu. Ia berpikir sejenak lalu berkata, "Jangan khawatir, serahkan saja masalah ini padaku. Aku akan menjaga rumahmu malam ini. Kita lihat, apakah pencuri berani masuk atau tidak." Pedagang itu tentu merasa senang mendengar tawaran Abu Nawas. Apalagi Abu Nawas dikenal sebagai orang yang licik dan penuh akal. Malam itu, Abu Nawas bermalam di rumah pedagang tersebut. Malam semakin larut, suasana di rumah mulai sunyi. Pedagang kaya sudah tertidur dengan nyenyak di kamarnya yang besar. Sementara itu, Abu Nawas duduk tenang di ruang tamu, memikirkan rencana untuk menghadapi pencuri yang mungkin datang. Tanpa sepengetahuan Abu Nawas, ternyata ada segerombolan pencuri yang sudah mengintai rumah pedagang tersebut sejak sore hari. Ketika suasana benar-benar sepi, para pencuri mulai bergerak. Mereka memanjat tembok rumah dan berhasil masuk ke dalam. Dengan sangat hati-hati, para pencuri menuju tempat di mana harta disimpan. Namun, sebelum mereka berhasil mencapai ruangan tempat harta tersebut, Abu Nawas tiba-tiba muncul dengan pakaian yang tidak biasa. Ia mengenakan jubah putih dan sorban besar, wajahnya serius seperti seorang ulama besar. "Assalamualaikum." Abu Nawas menyapa para pencuri dengan lantang. Para pencuri terkejut bukan main. Mereka tidak menyangka ada orang di dalam rumah tersebut. Salah seorang dari mereka memberanikan diri bertanya, "Siapa engkau, wahai Tuan?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Aku adalah penjaga rumah ini yang sudah lama ditugaskan di sini. Setiap kali ada pencuri yang masuk, akulah yang akan mengambil harta sebelum kalian melakukannya." Para pencuri yang kebingungan mulai bertanya-tanya di antara mereka sendiri. Mereka tidak pernah mendengar ada penjaga seperti ini sebelumnya. Salah satu dari mereka dengan ragu-ragu bertanya, "Jika engkau sudah lama menjaga di sini, mengapa pemilik rumah tidak pernah menceritakan tentang dirimu?" Abu Nawas yang pintar ini kemudian menjawab dengan penuh keyakinan, "Karena aku adalah penjaga yang tidak terlihat. Aku datang hanya pada waktu-waktu tertentu, dan malam ini adalah salah satu waktu itu. Kalian tidak akan mampu mencuri harta di sini, karena semuanya sudah aku ambil lebih dulu. Jadi, kalian pulang saja sebelum terlambat." Para pencuri mulai panik. Mereka bingung, takut, dan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Abu Nawas yang melihat kebingungan mereka, berpura-pura serius dan memberikan sebuah peringatan keras. "Kalian pikir mencuri itu mudah? Tidak. Rumah ini punya penjaga gaib yang kuat. Kalian sangat beruntung malam ini, hanya aku yang bertemu kalian. Jika kalian ketahuan oleh penjaga lainnya, bisa-bisa kalian tak akan pulang dengan selamat." Dengan wajah tegang dan penuh kepanikan, para pencuri itu saling berpandangan. Mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Abu Nawas benar adanya. Akhirnya, dengan tergesa-gesa, mereka kabur dari rumah itu, meninggalkan rumah pedagang kaya dalam keadaan utuh tanpa kehilangan apapun. Setelah para pencuri pergi, Abu Nawas tertawa pelan sambil berkata pada dirinya sendiri, "Sungguh mudah menakuti orang yang tamak. Padahal tidak ada apa-apa di sini." Keesokan harinya, pedagang kaya itu bangun dan melihat Abu Nawas duduk santai di ruang tamu sambil tersenyum. Pedagang itu pun bertanya, "Wahai Abu Nawas,
apakah semalam ada pencuri yang datang?" Abu Nawas menjawab, "Benar, ada beberapa pencuri yang datang. Namun, aku berhasil menakuti mereka dengan cara yang tidak biasa. Mereka kabur tanpa mengambil apapun." Pedagang itu terkejut dan bersyukur mendengar cerita Abu Nawas. Ia tak menyangka bahwa Abu Nawas mampu melindungi rumahnya tanpa harus menggunakan kekerasan atau kekuatan fisik. "Engkau benar-benar cerdas, Abu Nawas. Aku sangat berterima kasih padamu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Ingatlah, tidak semua masalah harus diselesaikan dengan kekerasan. Kadang-kadang, akal yang cerdas bisa lebih kuat daripada otot yang besar." Akhirnya, pedagang kaya itu semakin kagum dengan kebijaksanaan Abu Nawas. Ia pun memberikan hadiah besar sebagai tanda terima kasih. Namun, Abu Nawas menolaknya dengan lembut. "Tidak perlu hadiah besar, sahabatku. Cukuplah engkau belajar bahwa kadang-kadang menaklukkan ketakutan lebih penting daripada menaklukkan orang lain." Cerita ini menyebar ke seluruh Baghdad, dan orang-orang pun tertawa mendengar bagaimana Abu Nawas berhasil mengelabui pencuri-pencuri itu dengan kecerdasannya. Namun di balik tawanya, mereka juga belajar bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan bisa menjadi senjata terkuat dalam menghadapi situasi sulit. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas ke istananya. Raja terkenal senang memberikan teka-teki yang sulit kepada Abu Nawas untuk menguji kecerdikannya. Kali ini, sang raja punya teka-teki yang tidak biasa. "Abu Nawas," kata raja, "aku punya sebuah tantangan untukmu. Aku ingin kamu menuliskan sesuatu di tembok istana yang, ketika dilihat oleh orang yang bahagia, akan membuatnya sedih. Tetapi, ketika dilihat oleh orang yang sedang sedih, akan membuatnya bahagia. Kamu hanya punya waktu 1 hari untuk memikirkan jawabannya." Abu Nawas terdiam sejenak. Teka-teki ini benar-benar sulit. Bagaimana mungkin menulis sesuatu yang bisa membuat orang bahagia jadi sedih, dan sebaliknya? Namun, dia tetap tenang dan berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Sepanjang hari, Abu Nawas berpikir keras. Setelah beberapa saat, tiba-tiba dia tersenyum. "Aku tahu jawabannya," katanya dalam hati. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan tenang. Di hadapan raja, dia mengambil kapur dan menuliskan sesuatu di tembok istana. Raja dan para pejabat penasaran apa yang akan dituliskan oleh Abu Nawas. Dengan hati-hati, Abu Nawas menuliskan kalimat, "Ini juga akan berlalu." Raja membaca tulisan itu dan tersenyum. "Abu Nawas, ini sangat cerdik," katanya. "Kalimat itu memang luar biasa." Bagi seseorang yang sedang bahagia, ketika dia membaca kalimat itu, dia akan diingatkan bahwa kebahagiaan tidak akan berlangsung selamanya, sehingga mungkin dia akan merasa sedikit sedih. Namun, bagi seseorang yang sedang sedih, kalimat itu memberikan harapan, karena dia akan menyadari bahwa kesedihan juga tidak akan berlangsung selamanya, dan dia akan merasa lebih baik. Raja terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas, dan sekali lagi Abu Nawas berhasil mengatasi teka-teki sulit dari sang raja dengan kecerdasannya yang unik. Suatu hari, di kerajaan Baghdad, Khalifah Harun al-Rashid sedang menghadapi sebuah masalah yang sangat rumit. Masalah itu melibatkan perselisihan antara 2 menteri besar di istananya. Mereka berdua saling menuduh, saling fitnah, dan berusaha saling menjatuhkan. Khalifah menjadi bingung karena kedua menteri itu sama-sama memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar. Dia tidak ingin membuat keputusan yang salah, karena bisa berdampak pada kestabilan kerajaan. Meskipun Khalifah Harun al-Rashid adalah seorang pemimpin yang bijak, kali ini dia merasa sangat sulit untuk mengambil keputusan. Akhirnya, setelah berpikir panjang, dia memanggil Abu Nawas untuk meminta bantuannya.
Abu Nawas memang terkenal dengan kecerdikannya yang seringkali berhasil memecahkan masalah rumit dengan cara yang unik dan tak terduga. Khalifah pun memanggil Abu Nawas ke istana. Setelah mendengar cerita lengkap dari Khalifah, Abu Nawas tersenyum dan mengangguk-angguk. "Wahai Khalifah, masalah ini memang tampak rumit. Tetapi, izinkan aku berpikir sebentar, dan aku akan menemukan solusi yang tepat untuk masalah ini." Khalifah yang sudah akrab dengan cara Abu Nawas yang aneh namun cerdas, menanti dengan sabar. Abu Nawas lalu meminta waktu sehari untuk mempersiapkan rencananya. Khalifah setuju, dan hari itu Abu Nawas pulang untuk memikirkan cara menyelesaikan perselisihan antara kedua menteri besar tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas datang kembali ke istana dengan wajah cerah. Dia membawa sebuah keranjang besar yang ditutup rapat dengan kain tebal. Khalifah dan para pejabat istana merasa penasaran apa yang direncanakan Abu Nawas kali ini. Khalifah pun bertanya, "Abu Nawas, apakah engkau sudah menemukan solusi untuk masalah ini?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tentu saja, Yang Mulia. Solusi ini sangat sederhana dan lucu, tapi akan memberikan jawaban yang jelas siapa yang salah dan siapa yang benar." Khalifah makin penasaran. Begitu juga dengan para menteri yang hadir di ruang sidang istana. Mereka semua ingin tahu apa isi dari keranjang besar yang dibawa Abu Nawas. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka kain penutup keranjang itu. Ternyata, di dalamnya ada seekor kambing hitam yang gemuk. Semua orang yang berada di istana kebingungan. Mereka tidak mengerti apa hubungan kambing hitam itu dengan perselisihan antara dua menteri besar. Salah seorang menteri yang berselisih pun tidak tahan lagi dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, apa maksudmu dengan kambing ini? Apakah kambing ini akan menyelesaikan masalah antara kami?" Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tenang, tuan-tuan. Kambing ini akan membantu kita menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi sebelum itu, aku ingin kalian berdua melakukan satu hal sederhana." Khalifah yang sangat penasaran akhirnya ikut bertanya, "Abu Nawas, jelaskan apa maksudmu? Apa yang harus dilakukan oleh kedua menteri ini?" Dengan wajah penuh teka-teki, Abu Nawas menjawab, "Wahai Khalifah, aku meminta kedua menteri ini untuk masing-masing menarik telinga kambing ini sekuat tenaga. Menteri yang berhasil membuat kambing ini bersuara paling keras, dialah yang benar dalam perselisihan ini. Dan yang suaranya lemah, dialah yang salah." Semua yang mendengar langsung tertawa, mengira Abu Nawas sedang bercanda. Namun, karena Khalifah mempercayai Abu Nawas, ia pun memberi izin kepada kedua menteri untuk mengikuti permainan itu. Kedua menteri yang sedang berselisih awalnya enggan. Namun karena perintah Khalifah, mereka pun terpaksa melakukannya. Menteri pertama maju dan menarik telinga kambing itu dengan sangat kuat. Kambing itu mengeluarkan suara yang keras. "Bek!" Semua orang di istana terkejut mendengar betapa kerasnya kambing itu berteriak. Kemudian giliran menteri kedua. Menteri ini berpikir keras bagaimana caranya agar kambing ini mengeluarkan suara yang lebih keras daripada menteri pertama. Ia pun menarik telinga kambing itu dengan sekuat tenaga, lebih keras daripada menteri pertama. Kambing itu mengeluarkan suara lagi, "Bek!" Kali ini suaranya bahkan lebih keras daripada sebelumnya. Para hadirin tertawa terbahak-bahak, termasuk Khalifah. Namun, Khalifah yang bijak merasa ada sesuatu di balik tindakan Abu Nawas. Dia yakin Abu Nawas tidak mungkin hanya membuat permainan ini sebagai lelucon belaka. Khalifah pun bertanya, "Abu Nawas, aku melihat kambing ini memang bisa berteriak keras, tapi bagaimana ini bisa menyelesaikan masalah antara kedua menteri?" Abu Nawas tersenyum, lalu berkata dengan tenang, "Wahai Khalifah, perhatikan baik-baik. Kedua menteri ini sangat bersemangat untuk membuktikan kekuatan mereka.
sama seperti ketika mereka berdebat di hadapanmu. Mereka sama-sama berteriak kencang, tetapi itu tidak berarti mereka benar. Mereka hanya membuat kegaduhan tanpa memberikan solusi apapun. Kambing ini sama seperti perselisihan mereka. Semakin keras ditarik, semakin keras suaranya. Namun, apakah teriakan keras itu menyelesaikan sesuatu? Tidak sama sekali. Khalifah terdiam sejenak mendengar penjelasan Abu Nawas, kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia segera menyadari bahwa Abu Nawas telah memberikan pelajaran penting dengan cara yang jenaka. Sungguh, Abu Nawas, engkau benar-benar bijak. Perselisihan ini hanya membuat keributan, tetapi tidak memberikan manfaat apa-apa. Aku mengerti sekarang bahwa kedua menteri ini terlalu sibuk berdebat dan saling menjatuhkan, sehingga melupakan tanggung jawab mereka yang sebenarnya. Abu Nawas melanjutkan, kadang-kadang, permasalahan rumit bisa terlihat seperti ini. Semakin keras kita berteriak, semakin sulit kita menemukan solusi yang sebenarnya. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan kerjasama, bukan saling menjatuhkan. Khalifah akhirnya memutuskan untuk tidak memihak salah satu menteri, tetapi memberikan mereka peringatan keras agar berhenti berselisih dan mulai bekerja sama demi kebaikan kerajaan. Kedua menteri itu akhirnya malu dan mengakui bahwa mereka terlalu sibuk berdebat, sehingga mengabaikan tugas-tugas penting mereka. Setelah itu, Abu Nawas pun berpamitan sambil membawa kambingnya. Sebelum pergi, dia berkata kepada Khalifah, "Wahai Khalifah, jika lain kali ada perselisihan yang lebih keras lagi, jangan lupa panggil aku dan kambingku ini." Khalifah tertawa mendengar candaan Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Sejak saat itu, Khalifah Harun al-Rashid semakin menghargai kebijaksanaan Abu Nawas yang mampu menyelesaikan masalah dengan cara yang unik, lucu, namun penuh makna. Suatu hari, Abu Nawas dipanggil oleh raja untuk menghadap. Raja bertanya, "Abu Nawas, aku mendengar bahwa kamu sangat pintar dan licik. Sekarang, aku ingin melihat apakah kamu benar-benar secerdik yang orang-orang katakan. Aku punya satu tantangan untukmu." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Apa tantangan itu, tuanku?" Raja lalu berkata, "Aku ingin kamu menangkap angin dan membawanya kepadaku. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan memberikan hadiah besar. Tapi kalau tidak, kamu akan dihukum." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baik, tuanku. Aku akan menangkap angin untukmu." Dia pulang ke rumah, lalu kembali ke istana membawa sebuah botol. Saat tiba, dia menyerahkan botol itu kepada raja dan berkata, "Ini angin yang Anda minta, tuanku." Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagaimana bisa angin ada di dalam botol ini?" Abu Nawas dengan cerdik menjawab, "Tuanku, bukalah botol itu, dan angin akan keluar." Raja membuka botol, dan tentunya tidak ada apa-apa di dalamnya kecuali udara. Raja akhirnya tertawa dan berkata, "Kamu memang cerdik, Abu Nawas. Aku tidak bisa menghukummu karena kamu benar-benar sudah menangkap angin."